Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain ya. Ini angkatan 3 ada Feni, angkatan 5 ada Tri, dan ada Santi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, kita periksa dulu pengiriman laporan mingguan. Bagaimana laporan mingguannya? Lancar? Mana ya laporan mingguannya? Nah, ini laporan mingguan kan? Oke, laporan mingguan angkatan. Angkatan ya, untuk golongan 3, atau angkatan 3. Itu angkatan 3, agenda 4. Ah, ini angkatan 3 kan? Rancangan. Rancangan kok belum ada yang menyerahkan ya? Rancangan. Baru Feni, Iren dengan Syafira. Yang belum, yang baru menyerahkan rancangan. Yang lain kemana nih? Ayu, Putra Ilham, Ayu Rizfadila, Akna, Ayu, Diana, Siti Maisaro, Nila Ustasari, Rahmat Hidayat. Dilengkapi ya. Ini yang di Google Classroom angkatan. Kita Violeta tinggal. Gak asrama aman di sini kemarin. Cak mana cuy? Ganti nama Orinem. Siapa namanya? Feli. Kemudian, Berapa? Katanya 319, 319. Nah, oke. Oke. Nah, untuk laporan mingguan satu, 3 orang yang belum mengumpulkan ini. 3 orang ke mingguan satu. Akna, Ayu, Rahmat. Ayu ada nih Ayu. Mana nih Ayu belum mengumpul laporan mingguan yuk. Kemudian laporan mingguan 2, 6 orang yang belum mengumpulkan laporan mingguan 2. Ya, Akna, Ayu, Diana, Nita, Rahmat, Syafira. Kemarin kita laporan mingguan 3 jam berapa, tanggal berapa itu? Oke, yang laporan mingguan 3 baru 3 orang yang menyerahkan. Feni, Siti Maisaro, Iren. Laporan mingguan keempat yang belum ya? Belum. Oke, jadi yang belum mengumpulkan harap segera dilengkapi ya. Angkatan 3 di Google Classroom angkatan. Oke, kemudian untuk angkatan 5. Angkatan 5 itu rancangan kok masih kosong. Rancangan baru 2 orang yang mengumpulkan ya, angkatan 5 ya. Itu Dr. Belina dengan Santi yang sudah. Yang lain kemana nih? Kemudian laporan mingguan 1 baru 2 orang yang menyerahkan. Mega, Santi. Oke, Santi baru udah menyerahkan semua ini. Laporan mingguan 2 Arisman dengan Mega. Santi belum Santi. Yang sudah menyerahkan. Laporan mingguan 3 baru 1 orang menyerahkan. Tri Aldeti. Terus yang Google Classroom punya coach, masih banyak juga yang belum menyerahkan ini. Yo, gimana ini? Nah, golongan 3, angkatan 3. Rancangan baru 2 orang menyerahkan. Baru 4 orang, 2 orang belum. Siti Maisaro, Ananda. Laporan mingguan 1, 6 orang sudah menyerahkan. Ya, laporan mingguan 2, 5 orang sudah menyerahkan. Ya, laporan mingguan 3 baru 4 orang. Nih orang-orangnya. Kemudian laporan mingguan 4, 4 belum. Ya, oke, segera dilengkapi itu.
Ya, semuanya segera dilengkapi. Akna paling banyak tuh berkumpul laporan tuh. Ya. Nah, baik yang di Google Classroom angkatan maupun yang di Google Classroom Coach. Oke. Ya. Termasuk rancangan juga ada yang belum nih mengumpulkan. Ayo. Kemarin waktu di ini, waktu golongan 2, yang kemarin yang baru pulang itu ada 5 orang loh katanya. Yang 6 apa 5 itu yang ditunda itu. Nah, mau ditunda nggak kamu nih? Apa mau lulus? Mau lulus apa mau ditunda? Nah, kalau mau lulus, segera kumpulkan laporan mingguannya ya. Oke. Kemudian yang ini kok enggak ada, kok banyak diam-diam saja ini. Tidak ada yang menghubungi coachnya ya? Atau jangan-jangan sudah selesai nih laporannya ini? Ya. Nah, jadi mulai sekarang sudah bisa mulai apa ya? Menyicil. Nah, menyicil laporan aktualisasi. Kan itu kan ada berapa bab tuh. Nah, segera dicicil. Jangan sampai nanti begitu mau masuk klasikal, laporan aktualisasinya belum selesai. Ya, oke? Oke. Oke, baik. Coba si Ayu. Yuk, sampai di mana yuk laporannya yuk? Itu kegiatan aktualisasinya yuk. Cerita yuk, progresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Sampai di mana? Jadi kan kemarin itu yang judul punya Ayu itu kan Sindeso itu. Mm-mm. Jadi kemarin sudah pelaksanaan. Jadi untuk pelaporan itu kan di tanggal 1 sampai dengan 10 September untuk laporan di bulan Agustus. Mm-mm. Dari 22 Mm. petugas kemarin itu yang mengumpulkan yang tepat waktu di bawah tanggal 10 itu ada 14 orang, 14 petugas. Nah, yang belum atau terlambat itu 8 petugas. Mm-mm. Terus sudah di follow up lagi Mm-mm. yang mengumpulkan jadi 4 orang. Mm. Jadi tinggal 4 orang yang belum melaporkan sama sekali, Coach. 4 Setelah orang follow up. lagi yang Iya, belum. yang belum. Walaupun statusnya terlambat. Oke. Itu. Ya. Untuk itu untuk kegiatan. Jadi kegiatan sudah terlaksana semua. Iya, Coach. Tinggal evaluasi, Coach. Tinggal evaluasi ya. Iya, Oke. Tapi dari sekarang sudah bisa mulai bikin laporan, laporan aktualisasi ya. iya, iya, Coach. Oke. Tri Adelti, gimana progresnya Tri Adelti? Iya, Coach. Kalau untuk progres laporan aktualisasi tinggal bagian kegiatan kelima untuk Hmm. evaluasi aplikasi arsipnya. Terus ada kendala enggak ketika melaksanakan kegiatan yang menerapkan nilai-nilai itu? Ada kendala enggak? Sejauh ini belum ada, paling ada beberapa bug di aplikasinya tapi udah dibenerin. Oh. Laporannya ada kendala enggak? Laporan aktualisasinya? Laporan aktualisasi itu mau nanya untuk hasilnya tuh dengan lampiran itu sama atau kayak mana, Coach? Itu bingung bagian hasil sama lampiran. Yang mana itu? Ini boleh izin share nggak, Coach? Oh boleh ya, silakan. Laporan. Royan, apa kabar Royan? Nggak ada kabar Royan nih. Ya coba Tri. Nah, share. Kemarin inovasinya apa, Tri? Aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar melalui Judulnya Google. apa judulnya? Kemarin kan judulnya yang pakai pakai singkatan mana singkatannya?
Belum nemu Coach itu yang disuruh inovasi singkatannya. Iya, nama inovasinya singkatannya belum dibuat. Belum, masih bingung disingkat apa ini. Oh, oke. Terus yang mau ditanyakan apa, Tri? Soal hasil sama lampiran itu isinya memang sama atau kayak gimana Coach, bingung juga Hasil yang mana? itu. Dari mana hasil apa? Mana? Ini Oh, mengenai ini. bab 4 Coach. Oh, deskripsi plan organisasi. Ah. Kan kegiatannya terdiri dari 5. Pertama, melaksanakan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Outputnya lembar konsultasi. Terus ada desain aplikasinya dulu awalnya. Kalau untuk yang agenda 2 dan 3 dijelaskan lagi nggak Coach di hasil? Atau tidak usah? Dinarasikan saja, dinarasikan. Itu Dinarasikan. iya, bukan mengulang dari tabel. Kamu ceritakan kegiatan satu kamu apa coba, Tri? Coba, Tri. Kegiatan satunya kan itu apa tadi kegiatan satunya? Kegiatan tas satunya konsultasi kan. Terus Nah, kamu ceritakan. desain awal. Kamu ceritakan proses konsultasi itu gimana dengan nilai-nilai apa yang diterapkan dalam kegiatan tersebut, ya. Oh, berbentuk berbentuk Kemudian paragraf evidennya, bukan slide. evidennya betul itu dilampirkan evidennya. Ini sudah benar, ya. Berarti mata pelatihan agenda 2 dan 3-nya berbentuk paragraf bukan poin-poin seperti ini. Ya, berbentuk paragraf saja ceritakan, ya. Nah, evidennya itu kan yang kamu lampirkan kan sampel fotonya saja. Nanti foto lengkapnya itu baru masuk lampiran, lampiran kegiatan. Evidence-nya tadi gimana Coach? Eviden yang kamu lampirkan yang kamu masukkan di laporan bab itu sedikit saja, 1 atau 2 saja. Nanti yang eviden lengkapnya itu ada di lampiran laporan itu kan ada lampiran tuh. Nah, di lampiran itu. Misal ini evidence-nya lagi konsultasi mengenai desain aplikasi. Terus kalau di lampiran gambar ini lagi ditampilkan atau Gambar ini lagi boleh atau ada yang lain, yang lain. Itu yang kamu ya, masukkan di laporan mingguan. Tapi belum pernah ngumpul laporan mingguan ya? sudah kok, tapi bingung itu hasil dan lampirannya memang disamain atau cak manu Coach? Disamakan saja bisa. Kalau ada Hmm. foto yang lain, foto yang lain. Hmm. Nanti bercerita. Nah, terus di bawahnya lagi apa? Di bawahnya lagi tuh. Di bawahnya lagi kegiatan kedua menelusuri Terus sama referensi. ya. Pokoknya untuk setiap kegiatan sama itu prosesnya kan. Nah, terus setelah ada kegiatan apa? Capaian ya. Coba bawa lagi. Setelah mendeskripsikan kegiatan, apalagi? Belum. Oh, belum sampai situ. Deskripsi kegiatan. Itu kan deskripsi kegiatan kan yang kamu cerita. Di bawahnya kan ada lagi tuh sambungan tuh. Kalau ini langsung output yang dokumen ringkasan referensinya, Coach. Enggak, kan anggaplah sudah kamu diskusikan berapa 4 kegiatan. Nah, di bawahnya apa lagi? Di Oh, 4 laporan itu. kegiatan. Tuh, Kamu 4 Coach. kegiatan apa 5? 5. Hah? 5, tapi kegiatan kedua dan ketiga digabung. Mencari referensi dan pembuatan aplikasinya digabung di laporan mingguan. Oh, terus? Nah, oke. Setelah kegiatan terakhir, apa lagi yang kamu tulis di laporan? Coba lihat. Sudah kegiatan terakhir. Udah jauh. Itu enggak usah dimasukkan terlalu banyak itu yang rumus-rumus seperti itu. Jadi disingkat saja, tidak perlu rumus-rumusnya. Iya, untuk apa rumus? Enggak usah, enggak usah. Itu Hmm, rumus apa itu? rumus makronya untuk di aplikasi. Hmm, atau kamu masukkan di lampiran? Di hasil di hasil secara singkat, di lampiran dijelasin semua. Gimana, Coach? Bisa gitu, ya. Iya. Nah, terus setelah kegiatan terakhir apa? Kegiatan isi laporannya setelah
Kegiatan terakhir apa lagi yang kamu laporkan? Coba ke bawah lagi. Oh, capaian. Sebentar. kegiatan Oke, oke, capaian. Nah, capaian itu kamu ceritakan before after-nya apa? Coba. before after. Ya, sebelum dan sesudah. Nah, kamu Oh, ceritakan sebelum kamu aktualisasi apa yang terjadi, sesudah aktualisasi apa yang terjadi, ya. Oke. before after. Terus capaian penerapan nilai-nilainya kamu laporkan juga yang tabel itu. Yang dirancang itu kan ada tabel tuh. Tabel rekap kan? Di rancangan, oh tabel. Ada kan di rekap itu, di rancangan itu. Coba kamu lihat ke atas, scroll ke atas. Ada enggak setelah jadwal, setelah metrik kegiatan di bab 3. Ada enggak rekap penerapan nilai-nilai? Coba ke atas, scroll ke atas. Nah, itu tuh. Nah, yang itu. Yang ini, Ah, ah. evaluasi rencana. Nah, Habis kamu lampirkan lagi di capaian, tapi kamu tambah K-nya itu misalnya K1, kamu tambah rencana berapa, realisasi berapa. jumlah yang terrealisasikan. Iya. Oh, Nah, tabel baik itu, coach. iya dimasukkan lagi di capaian tadi. Coba lihat lagi. Nah, di mana capaian tadi? Coba di mana tadi? Agak banyak. Nah, lampirkan lagi di situ. Di capaian tadi ya. Capaian. Jadi before after, sebelum dan sesudah, kemudian capaian dari nilai-nilainya. Rencananya Capaian berapa, realisasinya berapa yang terrealisasi. Bisa lebih. Nanti kan bisa ketahuan rencana kamu menerapkan berapa nilai. Kemudian pada saat pelaksanaan aktualisasi berapa nilai yang sudah diterapkan. Mana tadi? coba bingung banyak. Di mana tadi? Capaian. Oke. Temu enggak? Tadi kan ada tadi yang capaian tadi. Mana capaian? Capaian. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi. Capaian. Nah, itu kan before after tambah dengan tabel perbandingan judulnya. Tabel Realisasi. perbandingan penerapan nilai-nilai berakhlak. Ada kan? Terus Rencananya berapa? Realisasinya berapa? nilai berakhlak. Tuh, mangga itu. Capaian. Boleh lah berapa hari? Oke, lanjut udah selesai. Kalau nak ngetiknya pun aja cepet. Yang lain banyak nih. Laju kau dewean kayak laju yang di yang lain. Yang lain ngantri ayo. Nggak usah diketik, di scroll bae. Nah, kagak ada di saya upload nanti rekaman. Ini kan direkam, ya. Ya coach. Oke. Ya, dampaknya ditambah lagi. Apa dampak yang kamu rasakan dengan adanya aktualisasi ini? Baik dampak secara kegiatan maupun dampak dari penerapan nilai-nilai, ya. Baru. Oke. Dampak penerapan nilai-nilai. Mana nilai yang menginspirasi? Itu dijelaskan nilai apa yang menginspirasi kamu. Dari 7 nilai itu, nilai mana yang menginspirasi dari berakhlak itu? Apakah nilai berorientasi pelayanan? Apakah nilai ini ya? Akuntabel, atau nilai harmonis, nilai kompeten, yang mana? Oke. Rencana tindak lanjut itu rencana dari setelah selesai aktualisasi. Jadi si Eki. Ya. Oke. Terus laporan bela negaranya sampai di mana? Nah, itu udah usah pakai tabel lagi.
itu dinarasikan seperti kamu bercerita yang di laporan pelaksanaan tadi. Tidak perlu pakai tabel ya, Coach. Nggak usah. Dan dimasukkan evidennya, buktinya. Jadi dibuat per nilai. Jadi misalnya nilai cinta tanah air. Nah, kamu ceritakan, narasikan, ya. Kemudian di bawahnya masukkan tabelnya. Atau misalnya kamu narasikan aksinya apa. Nah, ini buktinya, bukti kegiatannya gitu ya. Jadi tidak perlu pakai tabel, Coach. Nggak usah pakai tabel. Nggak usah pakai tabel, nggak usah pakai parameter, nggak usah pakai tabelnya dibuang. Ya. Ya, Coach. Hmm. Oke, dampak, udah lah. Dampak, dampak adanya pasangan sejarah ya. Oke, terus ke bawah lagi. Penutup simpulannya. Oke, terus simpulan dan saran ya. Oke, dah, dibenari. Jangan lupa semuanya laporan mingguan yang Itu lah napi diatur. tuh. Napi nanya Mestinya pulang. setiap Tidak dia setiap gitu tanggal, loh. Napi setiap di mana selesai karena yang mingguan itu. PPK Kita kan kemarin itu tanggal berapanya itu kan? Kan ada yang kemarin banyak tabel dibuat PPP tanggalnya ya. kan? Iya katanya di situ. Ya, Aroyan, belum ada ngumpul tuh laporan mingguan. Ya, dikumpulkan. Saya tagih kamu, ya. Baik yang di Google Classroom angkatan maupun yang di Google Classroom khusus yang saya buat. Oke, oke ya. Ya, siapa lagi yang mau melaporkan? Sampai di mana progresnya? Wina, Coach. Pertanyaan. Siapa? Wina, Coach. Oke, silakan Wina. Kemudian kalau kamu chat coach itu di screenshot, itu jadi eviden kamu bimbingan. Ya, kemarin itu yang ditunda gara-gara itu tidak pernah bimbingan. Sebulan itu tidak ada kabar ke coachnya. Meneng-meneng wae dia. Ya, nah mestinya kamu yang duluan ngomongin coach ini kan sudah coach kasih tahu kemarin kan di akhir seminar. Setidak-tidaknya kamu mengirimkan evidence saja jadilah. Misal coach saya sudah melakukan kegiatan ini fotonya. Itu udah lumayan, artinya udah ada komunikasi. Jangan diam-diam. Takutnya nanti kamu begitu mau masuk sini, laporan belum siap, eviden kurang, kamu tidak bisa balik lagi ke Morenim. Karena itu klasikal kita kan berapa hari itu tidak boleh keluar-keluar kamu. Ya, setelah klasikal langsung penutupan. Nah, kapan lagi mau melengkapinya? Makanya rajin-rajin konsultasi, rajin-rajin WA atau nelpon gitu. Ya, oke. Ini masih ada waktu kan? Ini kita masuk tanggal berapa masuk? Tanggal Tanggal 8. tanggal 8. Ya, bila perlu tiap hari. Walaupun misalnya kurs lambat balas atau tidak balas, ada komunikasinya, kalian menghubungi ya. Oke? Oke, silakan Wina. Untuk deskripsi pelaksanaannya saya buat begini, Coach. Oke. Ada 5 kegiatan ya, Win? Ya, 5 kegiatan. Nah, Udah terus ada narasi. per Gak kegiatannya usah itu pakai dibuat tabel, dalam Win. tabel. Langsung narasikan, Win. Ini narasi juga, Coach, cuman biar rapi, jadi dibuat di tabel. Enggak, diceritakan saja, ceritakan. Kamu ceritakan, Oke. kamu buat dalam bentuk paragraf, ya. Ya, Untuk keterkaitan nilainya itu ya bisa dipersingkat saja, enggak usah. Ya kalau itu kan apa bedanya dengan yang di bab 3? Bab 3 kan sudah ada itu. Narasi masukkan nilai-nilai kan? ya, Nah, tapi tetap dijelasin nggak, Coach, yang nilai berakhlak ini? jelaskan sekilas saja ya. Oke. Misalnya untuk kegiatan satu saya telah menerapkan nilai ini gitu aja. Enggak usah yang narasi enggak usah dimasukkan, enggak apa-apa. Karena sudah ada di rancangan gitu ya. Ya, Oke, nanti di bawahnya coba bawahnya ada evidennya Win. ada, Coach, ini. Nah gitu. Nah ya evidennya juga udah saya pakai tabel. Langsung gambar itu saja. Tapi misalnya gambar, Win ya gambar itu. Nanti di bawah gambar kamu kasih keterangan gambar misalnya konsultasi dengan mentor gitu, ya.
Iya, Coach. Misalnya lembar persetujuan kamu kasih gambar itu tuh lembar persetujuan mentor gitu ya. Iya. Hmm. Jadi semuanya semua kegiatan itu 5 kegiatan dibuat seperti itu ya. Iya. Hmm. Untuk kontribusi visi misi terus penguatan nilai organisasi itu perlu dijelaskan juga, Coach. Nggak usah, nggak usah. Atau Yang, dihapus yang aja berarti ya? terpenting itu kalian jelaskan kegiatan, tahapan, dan nilai-nilai. Nilai-nilai juga perlu dijelaskan, ya. Iya. Kita penguji kemarin siapa kita? Pak Febrizal ya, Wina ya. Pak Usfir. Oh, Pak Uspir. Hmm. Kalau di 3, angkatan 3? Pak Febrizal, Coach. Febrizal, Oh, Pak. ya, ya, Pak Febrizal. Nah, itu kan waktu catatan-catatan beliau itu diingat dan dilaksanakan. Ingat nggak kamu catatan-catatan dia, saran-saran dia itu dilaksanakan. Nah, nanti kamu laporkan di laporan. Karena penguji kita itu sama dan dia punya catatan, dia punya nulis catatan. Jadi pada saat laporan akhir ditanya lagi sama penguji, ditagih. Nah, berubah beda di laporan gitu, ya. Iya, Coach. Kalau misalnya kamu lupa, tonton aja rekaman videonya ada tuh ya. Kalau misalnya kamu lupa apa saran-saran dia waktu itu kan, nah, kamu carilah menit keberapa pas dia memberikan saran-saran untuk kamu tuh. Nah, gitu Wina ya. Iya, Coach. Hmm. Terus setelah ini capaiannya di mana? Gimana kamu bikinnya Win? Capaiannya Win? Oh, kamu pakai tabel itu. Iya. Tapi di bawahnya tambah tadi tabel 2 tadi ya. Tabel 2 isinya apa, Coach? Enggak, 2 tabel tadi yang saya sarankan sama dengan ini trial data tadi. Tabel before after dengan tabel perbandingan penerapan nilai. Ya, perbandingan penerapan nilai. Misalnya di rancangan kamu rencananya misalnya untuk nilai berorientasi pelayanan apa berapa nilai gitu. Realisasinya ada berapa nilai. Sehingga nanti setelah keseluruhan muncul total keseluruhannya berapa yang terrealisasi, berapa rencananya dan berapa yang realisasi. Nah, itu yang kamu Iya, masukkan. Coach. Nah, ya di tabel itu, di tabel di capaian itu. Ya, karena kita bukan hanya bercerita ini ya, kita hanya bercerita itu ya. Kita bukan hanya bercerita kegiatan, yang terpenting itu kita bercerita bagaimana kalian memasukkan nilai-nilai, ya. Iya. Coach, Hmm, mau nanya yang before after itu maksudnya yang sebelumnya itu sebelum adanya ide aktualisasi. dari aktualisasi kita ini ya, Coach? Iya, sebelum adanya aktualisasi, gimana kondisinya? Setelah aktualisasi, bagaimana kondisinya gitu. Itu maksudnya yang diceritakan itu. Iya, Coach. Itu yang disebut dengan before after itu. Oke. Iya. Untuk Oke. yang lain-lainnya sampai Oke, sini aja, lanjut. Coach. Ah, baru batas itu ya? Ya, Iya. enggak apa-apa. Terus, Nah, kan kita. Tapi tetap dikerjakan ya. iya, Coach. Nah, untuk aksi bela Laporan bela negaranya sudah negaranya. selesai. Nanti laporan bela negara juga sama seperti kegiatan. Nah ya, seperti ini saja laporan bela negaranya. Betul ini. Tidak usah pakai tabel ya. Iya. Jadi kalau misalnya Wina ada evidennya 2 gambar, sejajarkan saja. Misalnya tadi yang pakai baju batik, tadi kan baru 1 itu. Kalau Iya. misalnya masih ada 1 lagi atau 2 lagi bisa buat 2. Nah ini kan, kamu fotonya resmi ya. Bukan bukan berarti pas kalian laptop apa kerja apa gitu ya. Sengaja dia foto ya, Win. Iya. Iya. Oke. Iya. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Jadi untuk ke laporan ke Epiden Aksi Bela Negara itu bisa sekalian kegiatan aktualisasi juga ada kegiatan bela negaranya bisa. Gitu. Jadi sekaligus. Jadi bisa saja mungkin pada saat Wina misalnya menyusun apa depan laptop baju batik, lampirkan juga di bela negara gitu. Ya, jadi artinya bukan dipisahkan. Oh, ini saya mau melaksanakan bela negara, ini mau melaksanakan aktualisasi bukan. Ya, bisa dalam satu satu kegiatan. Nah, satu kegiatan nanti 2 laporan, 1 laporan ke eviden laporan aktualisasi, eviden dari laporan
aksi bela negara gitu. Ya? Ya, Mm-mm. Coach. Oke. Ini dampaknya. Ah, dampaknya ya Kalau dampaknya secara keseluruhan gini gimana, Coach? bisa. Mm. Ya. Jadi yang dampak pada diri kamu yang kamu rasakan apa dengan adanya itu tadi ya. Iya. Yang dengan ada kamu menerapkan nilai-nilai itu apa yang kamu dampakkan. Misalnya tadi pakai baju batik, mungkin dampaknya lebih menumbuhkan rasa cinta pada tanah air gitu seperti itu kan? Ya kan? Iya. Kemudian mengenal juga budaya-budaya misalnya gitu. Budaya tanah air itu kan seperti itu. Ya. Oke. Oke, ada Oke, lagi? sampai sini aja, Coach, untuk kesimpulan saran belum? Belum ya, ya, oke. Ya, enggak apa-apa, tapi pokoknya semuanya baik angkatan 3 mau angkatan 5 sebelum masuk kita masuk itu kalau tidak salah tanggal berapa masuk? Tanggal 8, Coach. 8, Coach. Nah, tanggal 8. Jadi sebelum tanggal 8 itu ya, sebelum tanggal 8 bisa tanggal 5 atau tanggal berapa, kalian sudah mengirimkan soft copy laporan yang lengkap kepada coach ya. Nanti nanti coach periksa. Nah, kalau misalnya kata coach, nih Wina, laporannya sudah bisa di-print. Silakan di-print di situ, digandakan di situ. Jadi kamu masuk nanti ndak usah nyari-nyari untuk ngeprint, ndak usah lagi nak nyari-nyari fotokopi gitu ya. Eviden-evidennya dibawa gitu. Karena kalau kamu nanti di sini belajar juga ada pembelajaran di sini dan juga ada pembinaan disiplin, ada tenteronyo. Nah, ya. Nanti kamu repot. Tanyalah dengan mungkin yang dari apa? Yang dari Pol PP, coba tanya yang golongan 2 yang kemarin coach bimbing itu. Siap semua rata-rata. Begitu masuk mereka sudah siap. Itu. Ya. Kalau coach lain yang enggak tahu, kalau Pak enggak tahu kalau coach lain. Yang penting bimbingan Pak, coach Pak harus siap semua. Jadi sudah siap. Jadi begitu masuk dia sudah bikin sudah di print, sudah di fotokopi. Jangan ditandatangani, nanti tanda tangan saya di sini. Pas klasikal kan ketemu kita. Kalau mentor silakan dipinta tanda tangan mentor sebelum kamu berangkat gitu. Termasuk video, kamu juga harus bikin video nanti. Jadi laporannya ada yang dokumen, ada yang video dan video itu ditayangkan pada saat paparan itu. Ya, itu pada saat paparan kamu menayangkan video. Jadi selain buat bahan paparan, misalnya PowerPoint atau Canva, kemudian juga menayangkan video. Videonya jangan panjang-panjang. Video itu berisi rangkuman kegiatan kamu yang kamu laksanakan. Misalnya Wina tadi ada berapa 6 kegiatan. Nah, nanti ada evidennya, kemudian ada dubbingnya terserah suara siapa saja, ya. Oke, kemudian ada teksnya, misalnya kegiatan satu, ada tulisannya kegiatan satu ini, kemudian ada evidennya bentuk video. Nah, kalau kalian misalnya tidak ada video, gambar-gambar itulah kamu jadikan video. Bisa kan gambar-gambar dijadikan video kan? Nah, kecuali untuk yang kegiatan edukasi atau sosialisasi itu harus ada videonya, ada suaranya, potongannya itu 1 menit atau setengah menit potongan suara, ada suara sedang memberikan edukasi. Nah, itu harus ada itu, ya. Nah, supaya meyakinkan penguji bahwa memang betul-betul dia mengedukasi. Kalau seandainya kamu cuma menampilkan video gambar saja, nah, mungkin penguji ragu ini memang benar-benar dia ini melakukan edukasi atau gambarnya hanya sekedar foto-foto doang. Nah, gitu. Ya. Oke, seperti itu. Makanya buat saya minta juga ada berbentuk video, ya. Minta juga ada berbentuk video. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Wina? Coach mau nanya yang dampak aktualisasi ini. Mm-mm. Nah, kalau yang dampak ini dibuatnya per kegiatan, dampaknya apa atau secara Secara umum keseluruhan? saja, secara umum. Oke. Jadi dampak aktualisasi baik terhadap kamu diri sendiri apa, terhadap organisasi kamu apa, gitu, ya. Oke. Ya, Coach. Dibuat secara global saja, enggak usah ini. Jadi secara global saja. Termasuk juga nilai yang menginspirasi. Nah, nilai yang menginspirasi juga, ya. Oke.
Oke, nilai apa yang menginspirasi kamu? Jangan 7-7-nya, ya, terlalu banyak. 2 atau 3 gitu ya. Nilai apa saja yang menurut kamu merasa bahwa ketika melakukan aktualisasi itu, nilai ini sangat menginspirasi untuk kegiatan saya selanjutnya, misalnya seperti itu. Ya, Hmm, nilai apa misalnya. Oke, ada lagi Wina? Cukup, Coach. Oke, Ya, terima kasih, Coach. oke, ya. Siapa lagi? Akna ya, Coach. Oke, silakan Akna. Akna termasuk yang belum ngumpul laporan mingguan, masih kurang ini. Ya, si itu mana si siapa yang di Snaker itu? Ada enggak yang di Snaker belum belum masuk ya? Mega, Mega. Mega ini laporan mingguannya belum ada satupun dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ya. Harus lengkap itu. Laporan hari minggunya harus ada di Google Classroom. Yang angkatan itu nanti diperiksa sama manajernya itu kan. Dilihat nanti, wah ini belum ngumpul. Nanti dijadikan bahan rapat. Nggak mau coach, bimbingan coach gara-gara nggak ada laporan mingguannya kurang atau apa, nanti jadi bahan rapat nanti. Malu coachnya. Masa nggak mengingatkan anak-anaknya harus ngumpul laporan mingguan gitu ya. Nah gitu. Oke, tuh lah bampaknya ya Akna ya. Lakukan Ada, Coach. persiapan. Oke, nah udah cerita seperti itu saja yang tadi. Nggak usah pakai, nggak usah pakai angka misalnya. eh, Ceritakan seperti ini, nah, seperti paragraf Akna itu cerita. Nanti di bawahnya ada evidennya, ada eviden nggak Akna? Nah itu di bawahnya ada evidennya gitu, ya. Oke, nah ini juga termasuk penerapan nilai benar Akna, seperti itu saja. Nggak usah terinci di ini secara umum, ya. Nah, oke, nah itu membuat media. Nah, itu kan ada narasinya, ada evidennya, ada nilai-nilai yang diterapkannya. Nah, itu ada nilai-nilainya gitu ya. Dan seterusnya. Coba Akna, saya lihat yang edukasi atau sosialisasi ada enggak Akna? Yang edukasi nih. Nah, ini ada videonya enggak kamu? Video ada, cuman sepotong-sepotong gitu, Coach. Memang satu foto, minta yang kamu masukkan di laporan, video pas Akna ngomong gitu. Jadi pas inti Jadi dari edukasinya itu, ya. Kan paling sebentar itu kan? Mm-mm. bentuknya apa, Coach? Link berarti Apanya? kalau videonya. Enggak, yang di sini enggak, yang di laporannya tetap ini kan screenshot videonya kalau misalnya mau dimasukkan ke sini. Kan video itu kan bisa di screenshot kan? Ya, Nanti di keterangan gambar yang bawah itu screenshot video edukasi, misalnya seperti itu. Gitu. yang ini, Dok. Nah ya itu kan screenshotnya kan? Ya, Itu video yang edukasi untuk alat di edukasinya. Yang pada saat sosial Akna, media. ya pada saat Akna ketemu dengan keluarga pasien, itu ada enggak videonya? Oh, kalau yang ketemu keluarga pasien, edukasi dari leaflet, Coach. Tapi ada enggak videonya? Videonya ada, karena di leafletnya itu videonya dalam bentuk barcode, Coach. Jadi Enggak, pasien maksudnya bawa. video ini, video pada saat kamu aktualisasi. Coba sebentar, Ya, coba tutup dulu. Kayak gini loh, saya kasih contoh sebentar. Coba tutup dulu Akna ya. ya, Oke, nanti Coach. lanjut lagi Akna. Sudah bagus tuh laporan itunya. Ini maksud saya video pada saat sosialisasi itu. Nah ini kan video laporan, ini cuma 4 menit ini video laporan ini kan. Bentar saya ini. Tapi saya lihat, saya mau menunjukkan yang video pada saat dia mengedukasi, itu ada videonya. Dibuat mana ya? Nah ini. Nah ini. Kedengaran ada suaranya? Kok nggak ada gambarnya ya? Suaranya nggak dengar ya? Belum Ini. ada, Coach.
Nah ini kan pada saat dia mengedukasi kan, Ya, menjelaskan ke ada. temannya. Ketika saya melakukan sosialisasi kepada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Nah, terus suaranya kan? Nah, Ada itu coach. maksudnya. Yang itu maksudnya. Dikasihkan saja. Jadi dia menjelaskan barcode ini. Ini ketemu. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, terus itu kan. Ada coach. Ada kan Akna kan? Ada. Akna kan ke keluarga pasien kan? Nah, potongan-potongan ini saja kan maksudnya. Tidak perlu yang dari perusahaan untuk perusahaan. Potongan-potongan seperti ini. Video ini merupakan bagian dari sosialisasi yang saya lakukan secara offline. Untuk secara online-nya sendiri, saya sudah menyiapkan video tutorial yang sudah saya buat yang diupload ke media sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Tahapan yang ketiga yaitu melaporkan hasil sosialisasi dan publikasi kepada mentor. Dikarenakan pada saat saya melaporkan kegiatan ini, mentor saya sedang melakukan perjalanan dinas, maka digantikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Masuk ke kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi mengenai formulir Silatur PL. Tahapan yang pertama yaitu melakukan monitoring terkait data yang masuk melalui formulir Silatur PL. Dan nanti video ditutup dengan testimoni dari mentor, dari teman sejawat, atau dari masyarakat. Itu. Jadi kalau yang Akna ini nanti minta video tutorial, ada tak Akna menanyakan kepada keluarga pasien yang Akna edukasi? Apa kesan-kesannya gitu? Dia merasakan manfaat apa gitu, ada enggak? Kesan-kesannya nggak ada coach. Nanti Belum masih ada ada. waktu kan? Ya, minta saja. Paling berapa detik coba videonya itu. Nah, gitu. Nanti dicampur dengan ditutup di video laporan kamu diakhiri dengan video mentor. Video dari kalau Akna kan paling mentor kan kepala puskesmasnya dengan pasien itu saja cukup. Yang keluarga pasien yang Akna kasih edukasi itu. Nah, itu. Ya. Besok kan masih ada waktu, besok kan masih ada waktu. Nanti buat saja videonya. Ya, minta Bu atau Ibu bisa Bu tadi kan misalnya ini Bu apa yang Ibu rasakan, apa manfaat apa yang Ibu dapatkan. Jadi dia bercerita, saya bla 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 bla, nah, gitu. Ya. Tapi yang divideokan pas dia ngomong itu, enggak usah yang Akna nanya, enggak usah divideokan. Nah, Bu misalnya, Bu saya mau bikin video, nanti Ibu bercerita tentang apa yang Ibu rasakan dengan adanya ini, dengan adanya leaflet yang saya tunjukkan video edukasi tadi mungkin. Ya, pokoknya ngomong nanti baru pas kamu rekam itu dia cuma ngomong itu. Kan sebentar paling setengah menit lah kan. Nah, gitu. Ya. Oke. Ya, coach. Gitu. Itu di akhir video laporan adanya edukasi, ya. Jadi kalian ini buatnya tiga yang kalian bawa ke sini nanti. Tanggal 18 ya, tanggal 10 ya. Berapa itu? Jadi dokumen laporan, kemudian bahan tayang, kemudian video laporan. Nah, ya. Oke. Jadi harus selesai semua. Bila perlu kamu sebelum masuk itu kirimkan dulu dengan coach. Coach ini draft PDF saya, laporan PDF saya. Nanti ketika kata coach, oh ini Akna, ini sudah revisi saja yang sini. Nah nanti Akna silakan di print dan digandakan. Nah, gitu. Ya, ada mentor yang mau tahu mintanya disitulah kasihkan. Kalau mentornya mau kasih mentor pas ujian, kasihkan juga. Kalau saya enggak usah. Saya nanti cukup melihat laptop saja di soft copy-nya pada saat seminar. Ya, oke. Paling tidak kalian tuh buat 3. Kalau misalnya mentornya tidak mau, buat 2 saja untuk penguji dan kalian. Gitu, ya, rangkap 2. Oke. Enak kalau kamu daripada kamu ke Linggau nanti mau cari fotokopi, mau cari printer kan. Mending kamu sebelum dari Muara Enim atau dari mana kamu situ sudah siap. Bawa ke Linggau itu sudah siap. Ya, termasuk video. Video kan kalau di situ kan bisa minta temannya yang mungkin ada teman yang lebih mahir bisa minta bantuan gitu kan. Makanya bikinlah di situ sebelum kalian ke sini. Ya. Oke, tunjukkan dulu dengan coach boleh. Oke, ini kurang apa coach videonya? Nanti coach kasih saran. Oh, tambah ini. Benerkan, siap. Bahan tayang, juga bahan tayang. Jadi ada 3 dokumen itu yang harus kalian bawa ya. Oke.
Oke? Oke. Pokoknya coach nggak mau bimbingan coach ada yang nggak lulus gara-gara laporan ya. Oke. Ya, gitu Akna ya. Lanjut Akna. Sampai di mana tadi tayangannya, searchingnya? Video edukasinya berapa banyak itu Akna yang kamu buat? Berapa kali? Video edukasinya 1, Coach. Oh, 1 3 ya. menit. Nggak apa-apa, ini masih ada waktu. Boleh ditambah lagi. Artinya yang pertama itu diambil setengah menit. Nanti kan pada saat paparan di tengah video, Akna bisa ngomong. Oh ini edukasi kemana misalnya. Ke poli umum misalnya. Oh ini edukasi ke kalau ada posyandu misalnya ke posyandu seperti itu. Ya. Siap. Oke lanjut. Lanjut. Bukan video untuk edukasi, video pelaksanaan edukasi maksudnya Anda. Kalau yang kamu buat tadi betul itu video edukasi namanya kan? Iya. Maksud coach itu video pelaksanaan edukasinya. Oke. Oke. Evaluasinya. Itu masih ya, ini ya. Nanti dilengkapi ya pas sebelum dicek lagi ya kalau ada evidence yang kurang ya. Oke. Siapa yang Kalau ini karena ke ini Akna, ini cukup masukkan dalam grafik saja Akna. Bisa enggak kamu banyak grafik? Ya. Siapa? Ini masuk sebelum before after kan? Ya. Betul nggak capaian Ini ya? ada sebelum sama setelah. Ya before afternya gitu ya. Grafik saja, jadi enggak perlu landscape kalau grafik kan. Kalau kamu mau tabel ini nanti masukkan di lampiran laporan. Kasih judul misalnya hasil analisis kuesioner seperti itu. Ya. Dimasukkan di lampiran. Untuk di dalam laporan ya itu saja tabelnya saja ya. Siap, Coach. Ini enggak usah lagi. Ini kan sudah ada di rancangan ini kan? Ini yang hasil setelah aktualisasinya, Coach. Enggak, yang ini aja sebelum dan sesudah itu saja buat yang tabel itu saja. Ya. Ya. Karena kan sudah ini yang dirancangan kan sudah. Dan juga setiap minggu kalian juga sudah melaporkan gitu. Ya. Setiap minggu sudah melaporkan. Jadi ya enggak perlu lagi. Berarti nggak perlu lagi Orang kamu dijabarkan ya, Coach? terus mie instan, repot juga kamu nak fotokopinya. Kalau banyak-banyak kan? Iya. Tidak Diana. Laporanmu setebal apa Diana? Nah, yang ini di kolomnya itu dibagi dua. Oh, kamu buat seperti ini ya? Oke, boleh juga. Tapi bagusnya yang ini aja, Akna. Jadi yang kegiatan itu diganti dengan nilai. Jadi kan ada 7 kan barisnya orientasi pelayanan sama kayak itulah, sama kayak situ kan orientasi pelayanan gitu ya. Nah, nanti yang kolom yang berorientasi pelayanan akuntabel itu ganti dengan K1 kegiatan 1. Misalnya ada berapa kegiatan kamu, Akna? 5 apa 4? 4 kegiatan, Coach. Jadi K1, K2 dan K3, K4. Nah, masing-masing itu kamu bagi 2 lagi, buat 2 kolom lagi di dalamnya. Di bawahnya ren dan rea. Rencana dan realisasi. Nah, gitu. Realisasi di bawah K1 itu. Jadi K1 itu terdiri 2 kolom. Nah, gitu kan? K2 juga 2 kolom. Jumlah juga 2 kolom nanti. Rencana dan realisasi. Ya. Jadi dia bisa potret saja. Oke, dampaknya. Oke, nilai yang inspirasi. Semuanya menginspirasi ya, Akna? Oh, cuma 4 ya? 4. Oke, bisa saja ya. Rencana tindak lanjut. Oh, kombat tabel juga bisa. Silakan berkreasi. Boleh pakai tabel seperti ini, boleh. Ya, narasi juga bisa. Ya, oke. Nah, jangan dirubah lagi itu tindak lanjutnya ya. Laporan realisasi bela negara. Nah, itu yang realisasinya tadi, Akna. Yang kayak apa? Yang kayak kamu melaporkan kegiatan tadi. Ya. Jadi kamu buat misalnya 1 cinta tanah air. Tapi kamu jelaskan dulu di atasnya itu, dibuat paragraf dulu bahwa laporan realisasi bela negara ini dibuat
per nilai, per nilai bela negara gitu. Satu, cinta tanah air. Nah, kamu menarasikan, ya. Apa misalnya di indikator mana yang kamu gunakan, kemudian kegiatannya apa, nanti evidennya gitu, ya. Dua, misalnya apalagi bangga, bukan bangga apa ya, rela berkorban, misalnya rela berkorban gitu ya. Pokoknya yang lima itu per kegiatan. Nah, dampak pelaksanaan bela negara dalam diri kamu maupun dalam organisasi apa yang kamu rasakan. Dia bercerita juga, ya. Oke. Nah, ini Terus pakai jadi tabel lagi dapat ya. tambah lagi. Terus pakai label lagi. Karena sudah dinarasikan di atasnya tadi kan? Ya, siap Coach. Gitu. Ya, termasuk tanggal kegiatan dinarasikan juga kapan, waktunya di mana gitu kan? Ya, sama lah kayak Akna bikin narasi di pelaksanaan tadi. Oke. Oke. Kasih Coach. Ya, tinggal dibenerin. Jangan lupa laporan individunya Akna ya. Siap. Iya. Nanti saya buat list nanti kamu yang belum itu ya. Iya, tadi saya tunjukkan tadi di Google Classroom Angkatan maupun Google Classroom Coach. Yuk, siapa lagi? Ya, Fan, ayo Fan. Silakan Fan. Izin coach. Hmm. Iren mana Fan? Kurang tahu coach. Kemarin Coach ketemu dengan mentornya Iren, Pak Julius. Dia mentor angkat golongan 2 kemarin kan? Mampir dia ke ruangan Coach. Iya, just say hello. Kelihatan belum coach? Sudah. Nah ya betul seperti ini. Jadi per kegiatan ya Fan ya. Nanti ditutup dengan eviden. Masih dimasukin evidence-nya. Ya, evidennya masukkan sampelnya saja, ya. Sama kayak Akna tadi. Iya coach. Masukkan eviden juga masukkan itu, Fan, masukkan apa nilai secara global. Kayak Akna tadi kan global kan? Oh, dinilai ini apa gitu, ini apa gitu ya. Iya coach. Oke. Nah, untuk capaian tidak usah lagi dibuat tabel, tabel yang tadi saja. Capaian tadi boleh before after atau bisa seperti siapa tadi, Akna atau siapa tadi yang ada persen persentase ya bisa juga gitu. Ya tidak usah lagi pakai tabel ini karena sudah ada di bab rancangan itu ya. Oh, kamu pisahkan evidennya ya. Iya coach. Untuk di Buat saja capaian. per kegiatan eviden gitu, per kegiatan eviden gitu ya. Nah, yang tabel itu kamu narasikan gitu. Kalau mau berbentuk. Ya, namanya kita bercerita kan, kamu ceritakan. Narasi. Oke. Nah, itu eviden-evidennya itu ada tuh. Nah, Iya coach. oke. Evidence itu per tahap ya coach? eh ya, pertahapan kegiatan bisa. Oh, Mm-mm. Oke, dan eviden gambar itu dikasih keterangan ya benar sih Fanny kasih gambar kayak gitu apa gitu sih. Nah pada saat ini ya sebentar Pen, yang itu Pen, itu ada tak videonya Pen? yang waktu sosialisasi ya coach? Ah, Ada coach. nanti diambil potongan pas Fanny ngomong gitu. Iya coach. Di mana ada tak fotonya pas Fanny ngomong itu? Itu kan pada saat memberikan apa itu? Memberikan hadiah ya. Kalau foto, kalau Nah, foto nah itu ada tuh coach. yang lagi, nah yang itu bisa. Ada videonya kan? Ada coach. Nah itu, nggak usah panjang-panjang. Yang penting ada suara Penny di dalam itu, dalam video itu. Iya coach. Gitu saja, ya. Gitu. Jadi pada saat, jadi yakin penguji bahwa memang Penny melakukan ini sosialisasi gitu, ya. Oke, dampak. Oke, mungkin bisa tambah lagi narasinya ya. Siap coach. Oke. Dampaknya nih per poin kayak gini ya coach? Poin-poin atau langsung Dampaknya, paragraf? oke, bisa kamu buat dibagi, misalnya dampak bagi kamu sebagai peserta latsar itu apa gitu, ya. Dampak bagi organisasi kamu di Pemadam Kebakaran itu apa? Bisa juga masukkan juga misalnya dampak bagi siswa-siswa itu. Dengan kamu melakukan aktualisasi sosialisasi tadi, kira-kira ke siswanya gimana dampaknya? Apakah siswa misalnya
lebih paham atau dia menyadari gitu atau apa gitu kan seperti itu. Ya. Ya, Coach. Oke, nilai menginspirasi orientasi pelayanan ya. Ini Fanny masukin semuanya, Coach. Di nilai yang menginspirasi. Kalau semuanya cari yang paling menginspirasi gitu. Ya. Iya, Coach. Oke. Ya, rencana lanjut ya untuk kedepannya ya. Oke. Oke, lampiran juga sama tadi ya, enggak usah pakai tabel ya. Siap, Coach. Ya, dinarasikan seperti laporan pelaksanaan. Oke. Dampak. Oke, nanti silakan dilanjutkan. Sudah. Oke. Dah, udah bagus. Tinggal dilanjutkan saja. Mau nanya apa, Pen? Eh, Ya, nanti kalau misalnya bingung pas belum di belum ada ya, sih, Coach. ya kalau ada dijapri saja. Yang lain juga ya, kalau ada dijapri saja coach ya. Dan itu Siap, nanti Coach. kamu lampirkan eviden, masuk eviden laporan mingguan. Laporan minggu itu kan ada lembar coaching dan mentoring kan. Nah, itu Iya, eviden. Coach. Dengan coach Zoom hari ini boleh kalian masukkan ya. Atau chat dari screenshot dari chat gitu. Kalau kalian misalnya telepon, boleh juga history teleponnya itu ya. Nah, riwayat telepon tuh kamu screenshot gitu. Ya. Oke. Oke, siapa lagi? Kalau tidak ada ya sudah selesai kita nih. Kalau tidak ada ya. Izin coach, Ya, Ilham, coba. tapi aku belum buat laporannya coach. Oke, nak nanya apa? Aku mau nanya ini coach, apa? Misalnya ada tambahan kegiatan beda dengan rancangan kemarin, boleh tak coach? Boleh, boleh, boleh. Boleh coach ya? Oke, Ya, tambahin. yang jangan dirubah itu isunya jangan dirubah gitu. Gagasan kreatifnya jangan dirubah gitu. Inovasinya jangan dirubah. Tapi untuk kegiatan, tahapan, nilai-nilai itu bisa berubah. Bisa bertambah, bisa juga berkurang. Jadi bisa Ilham, ya. Oke. Siap coach. Mm-mm. Kasih coach. Kalau misalnya kamu mau menjelaskan perubahan, bisa juga nanti di deskripsi. Jadi sebelum deskripsi, Ilham bisa kamu tambah persandingan antara rancangan dan realisasi dalam laporan di tabel, buat tabel. Jadi misalnya di rancangan eh, eh, belum ada misalnya kegiatannya cuma ini, nanti di laporan di pelaksanaan pada ada penambahan kegiatan ini seperti itu. Ya, Ya coach. bisa bisa di tabel atau bisa nanti Kalau kalau nggak mau tabel, dinarasikan kalau dulu untuk oh, sebelum kamu mendeskripsikan perkegiatan. Nah, kamu narasikan dulu, boleh narasikan saja. Jadi misalnya capaian itu deskripsi pelaksanaan. Nah, kamu buat dulu narasinya di paragraf. Kamu menceritakan bahwa pada pelaksanaan aktualisasi ini ada penambahan kegiatan di pelaksanaan aktualisasi gitu. Ya. Misalnya di rancangan rencana ada 4 kegiatan. Pada saat pelaksanaan aktualisasi bertambah menjadi 5 kegiatan. Itu ada penambahan kegiatan, kegiatannya ini. Baru nanti deskripsi lengkap dari masing-masing kegiatan sebagai berikut. Satu, kegiatan satu sama seperti tadi, seperti yang Feni, yang Akna tadi, ya. Itu atau seperti yang Tri tadi masih tabel ya. Nah, dia narasikan seperti itu. Ya. Oke, ada nanya apa lagi Ilham? untuk evidennya kan aku banyak foto coach. Hmm, Lah sudah nempel kemarin QR code-nya. Itu harus dapo kalau foto itu dijadikan video kan coach? bisa. Kamu ada tidak sosialisasi? Kayaknya tidak perlu sosialisasi deh coach. Tentang apa sih, Yan? Aku Tentang apa? cuma nempel QR code di inventaris aset. Nah, Label itu aset jadi bagus itu QR kalau code. ada video. Kamu bikin video lah pas nempel itu. Nah, Sampelnya. sudah aku tempel tapi. Aku foto coach. Kau lepas, kau tempel lagi.
Bisa, Kak. Sampel bisa sih. Ya, kan Ada tidak beberapa yang semuanya. itu. Makanya sama seperti yang kau sarankan dengan Akna Siap, tadi. Coach. Tidak semua pada saat ke keluarga pasien, sampelnya saja. Oh, ini ada misalnya ambil 2 sampelnya gitu. Iya, Ya. siap, Coach. Nah, dengan Nanti di, dengan dengan tempat berbeda gitu. Tapi jangan lupa kamu ganti baju ya. juga. Kaget kamu ngomong ini pelaksanaan hari ini tanggal sekian. Nah, pas itu pakai baju batik. Pas itu kok batiknya sama kata penguji. Padahal kata kamu harinya berbeda. Nah, gitu ya. Siap. Kayak gitu ya, Ilham ya. Buat video pokoknya. Siap. Jangan foto semua, ada videonya. Paling nggak kamu nempel gitu, ya. Nah, nanti kamu dubbing. Siap, Coach. Siap. Kamu dubbing. Oh, ini pada saat penempelan apa daftar inventaris di ruang mana misalnya atau di bidang apa gitu, ya. Ya. Bidang ya. Apa di mana? Di sekretariat misalnya. Di sekretariat, Coach. Sekretariat ya gitu. Ya, ambillah sampelnya ya, foto video ya. Ya. Nanti potongan video itu masukkan ke ini laporan gitu. Ya, laporan video laporan. Sama seperti yang contoh saya tadi. Kalau dia tadi kan dia asosiasi ke teman-temannya kan si Salna tadi kan. Nah, itu ada Kecilin videonya dikit pada kan? saat dia ngomong gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Siap, Coach. Kasih, Coach. Oke. Coach, permisi Coach. Itu, Coba Coach. Safira. Coach Syafira juga belum selesai Coach laporannya. Tapi mau nanya, boleh Apa? Coach? Kapan selesainya? Lagi proses Coach, baru mulai ngetik. Kira-kira sampai Desember selesai dah itu. Selesai Coach. Nak nanya tentang sampel Coach. Sampel apa? Nah, sampelnya tuh cak mana Coach ya? Kan Safira dengan Akna sama kan Coach di puskesmas. Kami kan ini dengan pengunjung puskesmas kan Coach edukasinya. Hmm. Nah, untuk sampelnya minimal berapa Coach ya? 50 kemarin Coach ya, yang kayak kata penguji. 50 orang. Sampel apa? Sampel untuk pembagian di flatnya Coach. Perlu berapa orang untuk dikasih kuesioner Coach? Oh gitu, ikuti saja yang dari penguji. Saran penguji. Oh, yang minimal 50 orang itu ya Coach ya? Ya. Uh-uh. Kalau masih kurang, kamu kirim galau tuh. Akna, Ilham, Arisman, Ayu kirim galau tuh. Nah. Iya. Iya Coach ya? Iya kan? Atau tetangga Safira di rumah tuh kirim galau CRT. Bisa lebih dari 50 itu, berapa kakak itu kan? Tapi kan Coach bukan pengunjung puskesmas. Oh, pengunjung. Iya. Pokoknya ikuti saja saran penguji. Pak Peprizal ya? Iya Pak, iya Coach. Pak Peprizal. Ya. Oke. Siap Coach. Nah, video laporan juga usahakan singkat saja ya. Kalau misalnya memang tidak bisa lagi disingkat panjang, silakan saja. Tapi pada saat kalian paparan nanti agak dipercepat, digeser gitu ya. Gitu ya. Oh, ya contohnya yang kayak Coach tadi kan. Ya, itu contoh Ininya. video laporan ya. Yang aktualisasi yang Coach. Ya. Ya. Tapi pakai pembukaan ya. Videonya pakai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Oktarianti. Nah, gitu ya. Peserta pelatihan dasar kelompok 3. Oke. Yang melaksanakan aktualisasi di puskesmas ini. Berikut laporan aktualisasinya. Nah, baru ada tulisan kegiatan 1 apa, ada teksnya. Tapi ada dubbing suara Safira atau suara siapa? Iya, Coach. Di kegiatan 2. Nah, setelah itu baru terakhir testimoni misalnya. Ada dubbing juga berikut video testimoni dari mentor dan keluarga pasien misalnya. Kaget video testimoninya belum ada Coach. Nah, minta ya harus ada itu. Untung hari ini indikator capaian juga itu ya. Kan masih ada waktu ini. Nanti ditutup. Demikian laporan aktualisasi saya. Gitu ya. Nanti ada teks juga misalnya kan ucapan terima kasih kepada kepala puskes itu. Kayak penutup film di bioskop itu kan ada kan? Iya, Coach. Nah, itu ya. Oke, gitu. Oke. Kasih, Coach. Oke. Ada lagi? Tanya, Coach. Ya, silakan. Siti. Ya. Permisi, Coach. Sama kayak Kak Syafira tadi, untuk laporan belum 100% selesai. Tadi pas dengar bimbingan dari Coach juga masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kemudian ada yang mau saya tanyakan, Coach. Kan kemarin dari
penguji Bapak Febrizal itu minta katanya untuk sosialisasi itu disampaikan langsung ke puskesmas. Tapi karena keterbatasan waktu juga sama lokasinya kan lumayan jauh coach ya. Jadi kalau seandainya untuk sosialisasi secara langsung itu disampaikan ke teman-teman di program Dinas Kesehatan, kemudian untuk teman-teman puskesmas itu disampaikan melalui Zoom dan WhatsApp, apakah itu tidak apa-apa? Kemudian takutnya Apa-apa. Tapi ada berpengaruh. rekaman Zoom-nya ya pas saat Siti eh, Maisara ngomong. Iya, insya Allah ada coach karena evaluasi juga belum dilakuin si coach ini Ya, dalam bisa waktu saja dekat. ya. Sama ini coach mau tanya, kan di capaian itu kan ada before afternya ya coach ya. Kalau Hmm. seandainya before afternya itu kan bukan dalam bentuk apa ya, eh, kondisinya tuh dideskripsikan aja misal dari kuesioner sebelumnya operator itu ngerasa kurang ngerti terus setelah ada buku saku jadi ngerti apakah yang kayak gitu nggak apa-apa gitu coach dicantumkan hasil kuesionernya. Kok bisa. Karena kalau evidence-nya dalam bentuk foto kan Hmm. agak itu Tapi hasil kuesioner lengkap itu kan di eviden kegiatan terakhir biasanya evaluasi kan. iya coach. Nah, sama kayak yang Coach sarankan dengan siapa tadi? Iya. Buat grafik itu. Jadi untuk capaian aktualisasinya tuh dimasukin aja yang hasil kuesioner ya coach ya. Hmm. Sebelum dan sesudah. Ya. Nah, nanti ada yang peserta itu ada memberikan video testimoni juga nanti. Oh iya baik coach. Yang Maisaro berikan sosialisasi itu ya. Ya Ada baik coach. testimoninya. Tidak usah semuanya ya. Ada sampel saja 2 atau dua orang lah atau 3 atau lebih yang memberikan testimoninya. Yang kata saya Baik kayak coach. si Akna atau si Safira tadi ya. Kalau ini kan Baik keluarga coach. pasien kan. Kalau Ya. yang Siti Mesaro, Siti Mesaro disosialisasikan kalau bisa bukan dari Dinkes saja, ada juga yang dari puskesmas gitu, ya. Untuk testimoninya coach ya. Ya, testimoninya. Kalau Kalau misalnya seandainya kalau seandainya Mesaro ke puskesmas, kan ada setidak-tidaknya pasti ada nomor kontak. iya. Nah, kirim saja WA. Ya Tolong kalau bikin video di testimoni videonya dong, itu nanti tanpa kirimkan mic, gitu. tidak apa-apa ya coach ya. Kenapa? Kalau di video itu hanya mereka yang memberikan testimoni tanpa mic ada di dalam video itu nggak apa-apa coach. Memang enggak usah Ya. masuk kamu. Ya baik Makanya coach. misalnya yang memberikan testimoni misalnya Akna. Akna kan Ya. mungkin jauh dari ini kan. Ya kamu WA saja Akna bikin video dong, bikin video testimoni. Nanti Akna bikin oke, perkenalkan saya Akna ini. Nah, saya dengan adanya sosialisasi dari Ibu Siti Mesaro bla 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 bla. Nah, sudah. Jadi enggak perlu harus Siti Mesaro di sebelah Akna yang Iya. membuat video. Ya Makanya kalau baik coach. misalnya enggak ketemu Ya. pasti ada nomor kontaknya kan, minta saja mereka bikin video di situ, kirimkan ke Maisaro gitu. Baik Ya. coach. Iya, oke. Cukup Ya, coach. Terima kasih. oke. Ada lagi? Coach, izin coach, Ya, Iran gimana Ren? coach. Ya, coach, Kemarin kan siapa Ren? kalau kemarin Golongan itu 2 dari BKPSDM yang dimentori Pak Julius? oh, Putri coach namanya. Bukan coach ya. Nah, Karena Pak Julius itu sempat mampir ke ruangan, dia nyari ruangan coach, ketemu sempat mampir dia. Hanya just say hello katanya. oh, Hmm. Kata saya, oh satu iya lagi coach. nanti Pak Julius ya, Iya, mentor yang bimbingan saya ada ya, satu. kata Iren kan. Iya, Hmm. iya Kak. Oke, jadi Betul, gimana? jadi Pak Iren mau Julius nanya juga atau coach mau di sini. share screen? Mau nanya, Silakan. coach. Nah, kan saya kalau untuk yang apa buku saku sama videonya sudah saya publikasikan coach gitu ya di media Hmm. sosial dan di media sosial BKPSDM. Nah, cuman kemarin kan kalau dari pengujinya itu masukannya untuk publikasinya itu kan pakai bisa sosialisasi langsung atau menggunakan surat edaran gitu. Nah, cuman setelah konsultasi dengan mentor lebih diarahkan yang tadi coach yang apa namanya publikasinya pakai media-media sosial biar lebih luas. Nah, kalau begitu cukup seperti itu atau bagaimana, Coach? Bisa, Untuk bisa. Nah, nanti evidence-nya berarti lebih ke screenshot aja nggak apa-apa ya, Coach? screenshot atau kamu bikin video yang komen-komen itu, yang komen-komen di media sosial itu bisa jadi kegiatan Oh, evaluasi, ya kan? Ada enggak oh yang iya. komen itu? Ada? Yang kamu edukasi di medsos itu ada enggak yang komen? Belum sejauh ini sih, Coach. Ada yang komen enggak? Belum ada, Coach. Oh, suruh komen. Jadi ada komen. Nah, dari komen-komen Belum mereka ada. di Oke sih, terhadap iya. video yang Iren
upload itu jadi bahan evaluasi gitu. Ya. Mm-mm. Hmm, Oh ya siap coach. mm-mm. Oke. Kalau untuk kan juga ada tuh kemarin diminta untuk pretest post test. Nah itu ada minimum berapa orangnya nggak coach? Ya secukupnya lah, secukupnya. Kamu ke siapa memberikan kuesioner awal dengan Ke akhirnya? pegawai ASN Pemkab Morenim sih coach. Oh ya, Sampel ambil beberapa sampel sih. saja jadi. Atau teman-teman kamu sesama CPNS jadi. Nanti Siap dilaporkan coach saja kalau gitu. ada sekian, misalnya ada 30 Mm-mm. yang saya berikan kuesioner. Nah, Mm-mm. nggak usah disebutkan namanya asalnya. Nggak usah disebut namanya satu Feni, ini Mm-mm. CPNS juga, nggak usah. Nggak usah Oh, disebutkan namanya. Pokoknya ini oh hasilnya ya siap gitu. coach. Ini awal, ini Berarti akhir. nggak perlu detail ya, dirahasiakan lah ya. Oh ya Iya, siap coach. makanya bisa saja sesama kamu yang CPNS gitu ya. Mm, Ya, Oke. siap coach. Mm-mm. Mungkin kalau yang senior mungkin agak segan, mungkin kan nak minta-minta nyuruh-nyuruh kan. Iya, Biasanya yang betul coach. teman-teman ya, yang sebaya Semoga inilah ya kerja biasanya. sama ya. Ya, oke, ada lagi? Yo Mega, kau jangan melamun Mega. Kau upload tugas mingguan, itu belum ada satupun sama sekali ya di Google Classroom. Tadi sudah saya tayangkan tadi di awal tadi. Itu yang belum mengupload, malah ada yang belum mengupload rancangan ya. Ya gitu ya. Uploadnya 2 kali, upload di Google Classroom angkatan dengan Google Classroom khusus Coach Ariel. Silakan ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, silakan nanti di screenshot, zoomnya screenshot sendiri, nanti jadikan eviden di laporan individu, laporan apa? Mingguan, bisa, ya. Jadi ini mingguan keempat ini ya, betul nggak minggu keempat ini? Kemarin tuh tanggalnya tanggal berapa itu? Ingat nggak kamu tanggal-tanggalnya? Tanggal-tanggal terakhirnya itu. Ingat ya? Nah, itu nanti masukkan kalau tidak salah minggu keempat ini ya, minggu keempat. Ya. Jadi tidak harus menunggu selesai kegiatan dulu baru bikin laporan. Dari sekarang sudah bisa mulai bikin laporan, ya. Jangan kata peribahasa wong tua itu lana apa ya, lana tekentut baru nak cari di mana toilet ya. Nah, itu. Oke. Jadi guyur. Jadi tidak terasa kalau diguyuri. Jadi kalau diguyuri atau dicicil, kalian bisa ingat, oh yang ini belum ada evidennya, lengkapi gitu. Ya, kayak si Ilham tadi kan, oh saya belum ada video, bikin videonya, video saat nempelkan apa kartu inventaris ya apa nama tadi. Ah, ya, oke. Dan kita masuk tanggal, bentar. Saya lihat tanggal ya. Kita kalian angkatan ini ya. Kita masuk angkatan 2 ini ya. Hari Rabu kamu masuk sini kan? Ya. Rabu tanggal 8 Oktober ya. Betul enggak? Iya, coach. Oke. Jadi Rabu saya tunggu paling lambat itu Senin ya. Senin tanggal 6 harus sudah dikirimkan ke coach semuanya. Jadi kalau misalnya kata coach, oke bagus atau benar ini, kalian bisa langsung ngeprint ya. Hari Selasa bisa ngeprint kan? Nah, itu. Printlah di situ. Printlah di tempat kamu ya. Di sini sudah susah nyari printernya. Kamu mau bawa printer repot kan? Naik-naik kereta nak bawa printer. Jadi kira sales pula kamu. Iya ya. Jadi printlah di Marendi maupun di mana tempat kamu itu. Nah, jadi ke sini sudah bawa. Tidak usah dijilid, dijepit hitam saja. Ya. Oke, tidak usah dijilid. Yang eh Pol PP tanya yang bimbing-bimbingan kurs kemarin, ya. Itu yang masuk 10 besar itu Arian Marpas, Henita. Kemudian angkatan satu yang masuk 10 besar dari Pol PP itu tidak salah Monica. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kamu tanya gimana? Kamu minta lihat lihat dong laporan aktualisasinya dengan Kusaril. Nah, lihat cara penulisannya, ya.
Oke. Tanyalah gimana mereka kemarin dengan coach, mereka masuk. Uang bimbingan, kami putu-putu baik. Kalau sudah dibimbing, putu-putu baik, kalau putu-putu gitu. Cerita, ngobrol. Kan kita sudah, ya kan? Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? PKTBT-nya aman? Aman ya? Ya, itu harus dibikin juga itu PKTBT-nya. Ya. Karena itu ada presentase penilaian juga untuk kelulusan, ya. Jadi PKTBT, sikap perilaku itu nanti dilihat pada saat Zoom, itulah guna pengamat, kemudian pada saat klasikal. Ada yang main watak, yang pura-pura sakit gitu. Ya, atau ada yang lain misalnya disuruh lari dia tidak lari gitu. Nah, itu nanti jadi pengamatan ya untuk masuk ke nilai sikap perilaku. Ya, kalau yang misalnya sakit, hamil misalnya jangan khawatir. Nanti akan diberikan keringanan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik gitu ya, bersifat kedisiplinan gitu ya. Oke, jadi jangan khawatir nanti ya. Wah nanti misalnya habis sakit, nah gitu. Saya ini misalnya lagi sakit, ya, kalian melapor saja pada saat datang. Ya nanti ditanya satu-satu nanti. Jangan malu, jangan kamu sakit ngaku sehat, tahu-tahu nanti disuruh lari atau disuruh apa kegiatan dari pelatih, pingsan, ya. Oke, kalau memang sakit ya sudah nyatakan sakit. Tapi jangan pula kamu sehat ngaku sakit, ketahuan nanti kamu, ya. Iya. Oke. Jangan lupa laporan rancangannya, laporan mingguannya tetap dikirimkan. Kemudian laporan rancangannya yang belum silakan diupload. Nanti saya umumkan nanti, ya. Angkatan 5 nanti saya titip dengan Randy nanti. Saya inventaris nama-nama yang belum mengupload rancangan dan laporan mingguan. Ya, kalau angkatan 3 nanti saya masukkan di grup. Nah, nama-nama yang belum itu ya. Oke. Untuk apa lagi ya? Oh, laporan. Nanti untuk laporan kelompok itu jangan diupload di Google Classroom dulu, ya. Laporan, video dan bahan tayang jangan diupload di Google Classroom dulu. Nanti penguploadannya setelah seminar, yang mana sudah ada tanda tangan penguji di berita acara, ya. Oke. Nah, kan ada berita acara penandatangan penguji kan? Oke. Ya, gitu ya. Ya, untuk mentor sudah bisa minta tanda tangan kalian di tempat. Jadi ke Linggau sudah tanda tangan mentor. Kalau seandainya belum sempat, mentor kan datang nanti ke Linggau kan. Boleh pada saat mentor datang, misalnya sebelum ujian, boleh minta tanda tangan. Untuk dengan coach, nanti hari pertama itu kita sudah ketemu. Jadi kalian masuk itu hari Rabu ya. Nah, hari Kamis itu udah belajar, hari Kamis sore sudah ada 3 jam, 3 JP, jam 3 kali 45 menit untuk bimbingan. Disitulah kalau kalian mau minta tanda tangan dengan coach ya. Oke. Kalau kalian bikin rangkap 3, usahakan yang lembar persetujuan dengan berita acara juga 3 rangkap. Jadi asli semua, walaupun nanti laporannya ada yang fotokopi, tapi yang depannya asli, yang ada tanda tangannya itu. Ya. Oke. Aroyan juga termasuk belum ngumpul ini. Yan, kau belum ngumpul Yan ya? Siap coach itu lu pengumpul yang angkatan coach. Aku ngumpul yang di kita Yang di gitu coach ya. yang coach. Nah, apa cak Lupa itu? coach. Yang angkatan itu nanti jadi temuan manajer. Ya, Siap coach. nanti Telah manajer kita dikumpul Pak tadi Rahmat coach. kan? Nanti kamu ketemu dengan Pak Rahmat. Nah, nanti manajer itu pada saat rapat pengamat, manajer, penguji ada yang ikut coach, ya rapat kelulusan. Nah, gitu. Kadang kalau semalam kami rapatnya itu sampai jam 8 malam kalau tidak salah. Oh, terapat penentuan kelulusan itu. Ya. Nah, itu. Makanya coach tidak mau ada bimbingan coach yang nemui hambatan, nemui kendala. Makanya perlu ditekankan dari sekarang, siap-siap dibuat laporan. Jangan sampai kalian santai-santai, atau tahu begitulah mendekati baru bingung. HP ditahan nanti. Ya. HP kamu ditahan, tapi nanti diberikan pada seminar nanti, sebelum seminar sudah diberikan, pada saat seminar akhir sudah diberikan ya. Di hari-hari awal-awal itu ditahan dulu ya, supaya kalian tidak sibuk main HP ya. Rasakan dulu bagaimana rasanya tidak pegang HP dalam sehari atau 2 hari gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak nanti saya upload lah nanti malam atau besok
saya kirimkan inventaris yang belum ngumpul ya. Ya, yang belum mengupload rancangan, yang belum mengupload laporan mingguan. Sekarang sudah sampai ke minggu ketiga kan? Minggu keempat belum kan? Nah, sekarang sudah sampai ke minggu ketiga. Ya. Oke, itu diuploadnya baik di Google Classroom angkatan maupun di Google Classroom yang khusus coach ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Demikian coaching kita ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa Zoom lagi kalau misalnya memungkinkan, ada kesempatan kita bisa Zoom lagi. Kalau tidak ada, nanti silakan kalau kalian bertanya. Sekarang kan udah banyak fasilitas nih. Bisa tanya di WA, bisa di IG. Follow enggak kamu IG coach? Nah, ini bisa follow di IG. Enggak tahu kamu IG coach ya? Oh, kelewatan Tahu coach. Masya Allah, enggak tahu kalian. Ya, bisa di IG gitu ya. Bisa di TikTok. Kan banyak di TikTok ada DM, di IG ada DM gitu kan. Nah, itu IG-nya tuh. Oke. Nah, itu di TikTok dengan Facebook itu yang nomor 2 tuh. Ya. Yang TikTok yang tahu coach. Hah? Apa? Harisman galak nonton live TikTok coach. Yang TikTok coach yang tahu coach. Oh ya boleh di DM di TikTok gitu ya. Iya. Oke. Pokoknya sekarang manfaatkan segala fasilitas. Oh kayaknya coach ini WA belum dibalas misalnya. Nah, oh coba saya kirim juga ke IG. Boleh. Nanti kita balas di IG. Nanti kan screenshot nanti chatnya itu bahwa kalian memanfaatkan, tunjukkan bahwa kalian itu smart ASN ya. Iya, masa kalah dengan coach ya? Walaupun sudah lolita, tahu lolita? Lolos 50 tahun. Nah, walaupun sudah lolita, jiwa tetap muda gitu ya. Iya. Kalian kan masih muda-muda ya. Iya, mungkin coach ini ada yang seumuran mungkin dengan orang tuanya ya. Karena anak coach yang tua itu kelahiran 97. Yang nomor 2 99. Oke. Oke, kalau begitu nanti silakan kalau ada pertanyaan lagi atau mau ditanyakan, dan semuanya ya saya minta itu paling lambat sudah yang 3 itu siap paling lambat hari Senin ya. Senin tanggal 7 ya. Berapa? Ntar saya lihat lagi ini. Saya lihat paling tidak Senin tanggal 6 ya. Paling lambat Senin tanggal 6 untuk draft laporan, draft bahan tayang, dan juga draft video. Ya, itu paling lambat kirimkan ke coach. Boleh lewat WA, boleh lewat email. Email tahu kan, emailku tahu kan? Ya, email boleh lewat apa saja lah, silakan. Ya, kalau agaknya kalau dia besar, filenya besar, mungkin videonya bisa lewat email ya. Ya, ini emailnya, bisa lihat email di sini. Nah, bisa di email ke situ. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Coaching kita pada hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Terima kasih, Oke, teman-teman. Tetap semangat ya. Semangat coach. Bye-bye. Sampai jumpa di Linggau ya. Semangat.